Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Hadi Purnomo dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran tokoh nasional dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pertama, biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus penyandang Bapak Pendidikan. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Sodjadiningrat. Tapi pada tahun 1922 lebih dikenal menjadi Ki Hajar Dewantara. Beberapa sumber menyebutkan dengan bahasa Jawanya, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantara lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 ketika umur 69 tahun. Bapak Pendidikan yang biasa dipanggil Suwardi merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politik, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi bumi putra Indonesia ketika Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Selanjutnya, perjuangan dari masa muda. Ki Hajar Dewantara yang merupakan pahlawan nasional dari lahir di lingkungan keluarga Kabupaten Pakualaman. Beliau adalah anak dari GPA Sodjadiningrat atau cucu dari Pakualam III. Ia berhasil menamatkan pendidikan dasar di ILS atau semacam sekolah dasar di zaman Belanda. Kemudian Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya ke Stovia yang merupakan sekolah dokter khusus putra daerah, tetapi tidak berhasil menamatkannya karena sakit. Kemudian Ki Hajar Dewantara memasuki dunia jurnalis. Dia bekerja sebagai wartawan dan penulis di beberapa surat kabar. Contohnya seperti Miden Java, Suditomo, The Express, Kaum Muda, Otosan India, Jajahan Timur, dan Posara. Hari-hari ketika berkarir sebagai jurnalis, Ki Hajar Dewantara termasuk penulis handal. Tulisan Ki Hajar Dewantara mudah implementasi, komunikatif, dan penuh dengan semangat anti penjajahan. Selanjutnya, Als ik een Nederlander was, atau seandainya aku orang Belanda. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk membagi sumbangan dari warga pribumi. Dana ini digunakan untuk kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1913. Atas aksi Hindia Belanda ini, timbullah reaksi kritis dari golongan perkembangan nasionalisme Indonesia termasuk Ki Hajar Dewantara muda. Wajar saja karena tingkah Hindia Belanda sangat tidak tahu diri, yaitu kemerdekaan di tanah bangsa yang mereka rebut kemerdekaannya. Ditambah lagi mereka juga koleksi sumbangan dari warga. Ki Hajar Dewantara muda bereaksi dan menulis sebuah artikel berjudul Een voor allen maar ook allen voor een, atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu. Tapi tulisan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal adalah Seandainya Aku Seorang Belanda, atau dalam bahasa Belanda berjudul Als ik een Nederlander was. Karya Ki Hajar Dewantara dimuat dalam koran bernama The Express yang dipimpin oleh Douwe Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Artikel buatan Ki Hajar Dewantara ini merupakan kritikan yang sangat pedas untuk kalangan pejabat Hindia Belanda. Selanjutnya, pengasingan Ki Hajar Dewantara di Belanda. Ketika diasingkan di Belanda, Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam organisasi yang menjadi wadah bagi para pelajar asal Indonesia. Organisasi tersebut bernama Indische Vereniging atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Perhimpunan Hindia. Tahun 1913, Ki Hajar Dewantara menyiapkan sebuah biro press yang bernama Indonesia's Press Bureau. Yang dalam bahasa Indonesia berarti Kantor Berita Indonesia. Pertama kali inilah penggunaan formal dari istilah Indonesia. Istilah Indonesia ini diciptakan tahun 1850 oleh seorang ahli bahasa dari Inggris yang bernama George Windsor Earl dan seorang pakar hukum dari Skotlandia yang bernama James Richardson Logan. Disinilah Ki Hajar Dewantara kemudian memulai impiannya meningkatkan kualitas kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan. Hingga akhirnya berhasil mendapatkan Europese Acta. Europese Acta adalah ijazah bidang pendidikan yang bernilai tinggi dan kelak menjadi landasan yang didirikannya. Dalam masa hidupnya, Ki Hajar Dewantara tertarik pada beberapa pemikai yang sejumlah pendidikan dari dunia barat, contohnya seperti Montessori dan Froebel.
Pergerakan pendidikan di negara Asia Selatan, khususnya India yang dipimpin keluarga Tagore, pemikaian inilah yang mempengaruhi dan mendasari Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan aturan pendidikannya nanti. Mendirikan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air pada bulan September tahun 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya pada tanggal 3 Juli 1922 setelah pengalaman mengajar. Ki Hajar Dewantara menggairahkan di Institut Taman Siswa atau dalam bahasa Indonesia Perguruan Nasional Taman Siswa. Slogan 3 Ki Hajar Dewantara di sistem pendidikan yang digunakannya saat ini sangat dikenal di kalangan siswa dan tenaga pengajar di seluruh Indonesia. 3 slogan dalam bahasa Jawa itu berbunyi ing ngarsa yang dinyanyikan Tulada, ing madya maung karsa, tutwuri handayani, yang dalam bahasa Indonesia berarti yang di depan memberikan teladan, yang di tengah memberi semangat atau dukungan, yang di belakang memberi bantuan. Tentu semua siswa sangat paham dengan arti tutwuri handayani. Slogan ini tetap digunakan dalam pendidikan rakyat Indonesia hingga saat ini, khususnya di perguruan taman siswa. Dan yang terakhir, karir Ki Hajar Dewantara setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajar Indonesia yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Honor atau Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada karena Ki Hajar Dewantara sangatlah berjasa dalam merintis pendidikan umum. Selain itu, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional diperingati tiap tahun. Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhir di Yogyakarta tanggal 26 April 1959. Beliau dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Berikut presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.